kula, sejak kapan calon presiden kudu duwe bojo? Bu, bojo itu bisa menjadi support system terbaik, tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat. Miftah Habibur Rahman mencoba membalas narasi bahwa Prabowo tidak memiliki istri. Bagaimana mau mengatur negara, mengatur rumah tangga saja tidak bisa. Miftah lalu bertanya kepada jamaah, apakah ada syaratnya seorang presiden harus memiliki istri? Istri itu bisa mendorong kesuksesan, juga bisa mendorong pada kehancuran. Banyak kesuksesan seorang suami yang berangkat dari dukungan seorang istri, tapi juga banyak karirnya suami hancur gara-gara gobloknya seorang istri. Gimana mboten? Sing jawab nggih mergo rumangsa nih. Kalau Gus Lutfi gak ada prinsip, Pak. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Miftah juga membandingkan Prabowo dengan Vladimir Putin yang tidak memiliki istri. Nyatanya menurut Miftah, Putin menjadi presiden terbaik di dunia. Gak ada konstitusi yang mengharuskan seorang presiden punya istri. Vladimir Putin gak punya istri, jadi presiden paling top sa-Indonesia nih Vladimir Putin. Justru banyak pemimpin yang hancur gara-gara istri. Contoh Ferdi Sambo. Gak bahaya tah? Ia juga memberikan contoh seorang istri yang malah menghancurkan karir suaminya, salah satunya Ferdi Sambo. Ia juga bercerita tentang Prabowo yang akan mewakafkan rumahnya di Hambalang untuk kepentingan umum. Mas Prabowo itu sudah tidak punya kepentingan pribadi. Ingin ngomong kali kula ngeten, Gus, saya besok mungkin bisa mati dengan tersenyum, Gus, kalau saya sudah berhasil mewakafkan tenaga, pikiran, dan harta yang saya miliki untuk rakyat Indonesia. Ngomong ngoten, saya matur, Mas, omah Hambalang gede guys, untuk siapa? Saya besok mau jadikan yayasan, Gus. Anak saya sudah nggak mau di sana. Anak saya sudah punya hidup sendiri. Anaknya cuma satu, wis urip dhewe, duwe bisnis dhewe, duwe pekerjaan dhewe. Lan jenengan tindak teng omahe Mas Prabowo di Hambalang niku isine klinik, peternakan, kaya rumah sakit, pendidikan, semuanya digratiskan untuk masyarakat. Saya besok kalau mati, Gus, ini akan saya wakafkan. Miftah juga membalas narasi ejekan kepada Prabowo yang pincang. Miftah mengatakan bahwa pincang Prabowo akibat perang di NTT. Jadi, kalau ada rakyat Indonesia yang menghina Prabowo karena pincang, maka ia sama saja mengejek veteran. Zaman, Pak, kaya Pak Prabowo wingi pas kula hut Golkar kali Pak Jokowi, jenengan persane teng TikTok, teng YouTube viral niku. Kula matur, Pak Prabowo itu selalu jadi bahan gunjingan, bulian. Siji, Pak Prabowo wis leren wae, wis tuwa, sikile pincang. Sikile pincang kok nyalon presiden. Kula matur, Pak Prabowo niku kakinya pincang karena berjuang di timur-timur, ikut perang. Nyuwun sewu, sikile dingklang pincang karena ikut pirang. Awake dhewe niki sing sikile waras malah ra tau perang. Maka kalau kita menggunjing Pak Prabowo hanya gara-gara kakinya pincang, berarti sama halnya kita menggunjing para veteran. Pak Prabowo namung senyum mawon, makanya sekarang bahasanya Pak Prabowo napa? Senyumin saja. Anies Baswedan dianggap Gus Miftah atau Maulana Habibur Rahman tidak mempunyai etika dengan ingkar janji tidak maju menjadi calon presiden, padahal sudah dibantu ratusan miliar saat maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Miftah mengatakan, coba lebih tidak beretika mana ketika Prabowo menerima putusan MK dengan menjadikan Gibran sebagai capres. Dengan majunya Anies sebagai capres yang dulu jadi gubernur diangkat oleh Prabowo, mengeluarkan uang ratusan miliar kepada Anies. Kemudian Anies berjanji tidak akan maju sebagai presiden kalau Prabowo menjadi presiden. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Miftah saat itu ikut mendampingi paslon nomor urut 2 saat debat capres, mengatakan Prabowo enggan menyerang balik Anies dan Ganjar karena tidak ingin mempermalukan dua capres tersebut di depan masyarakat Indonesia. Pak Prabowo kasih kesempatan, kasih data untuk menyerang kembali Anies dan Ganjar yang selama debat itu sangat tendensius dengan Prabowo. Tapi Prabowo jawabnya tidak usah.
tidak usah membuat mereka malu di depan masyarakat Indonesia. Kalau Prabowo mau menghajar balik kedua capres tersebut, ada peluang yang terbuka lebar. Misalnya ketika berbicara soal etik, Prabowo bisa saja mengungkit soal etik berpolitik dari Anies. Sebagaimana diketahui, Anies sempat berjanji tidak akan maju sebagai capres jika Ketua Umum Partai Gerindra maju. Timeline waktunya, ada expiration time-nya kah ketika Anda menyebutkan komitmen itu? Iya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini, saya katakan saya kenyang, itu kira-kira. Ya, analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya. Oh, 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai pilpres. Sebetulnya maksudnya selesai pilkada. Selesai pilkada, saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi, ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya katakan tidak. Ketika jadi cawapres, saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta, dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa. Namun hal itu dilakukan atau tidak diungkit sedikit pun oleh Prabowo. Sebaliknya, Anies justru menyerang balik soal etika Prabowo yang mencalonkan Gibran sebagai cawapres. Coba lebih tidak beretika mana ketika Prabowo menerima putusan MK dengan menjadikan Gibran sebagai cawapres, dengan majunya Anies sebagai capres yang dulu diangkat oleh Prabowo menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau misalnya terkait Anies Baswedan, banyak orang yang membantu Anies Baswedan jadi gubernur DKI, banyak sekali. Dan orang membantunya dengan tulus itu. Bahkan orang tidak ada membantu Anies itu mengharapkan impact apa-apa. Sementara itu, Andi Sinulinga seolah membalas perkataan Miftah Habibur Rahman. Ia menyatakan bahwa menangnya Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta bukan hanya Prabowo Subianto, tetapi banyak orang yang membantu di belakangnya. Hanya saja, mereka tidak meminta imbalan. Mereka hanya ingin mengalahkan Basuki Cahayapurnama kala itu. Kalau mau dibangkit-bangkit ada tukar tambah. Anies tidak mengintercept membentuk poros ketiga pada pada Pilpres 2019. Harusnya itu juga dihitung kalau mau hitung-hitungan gitu loh. Nah, jadi nggak bisa Gerindra sendiri yang memperjuangkan Anies jadi gubernur di DKI. Jangan seolah-olah jadinya Anies gubernur di DKI itu mutlak saham Gerindra. Itu juga nggak benar itu. Andi juga menambahkan, ketika tahun 2019, Anies tidak membuat poros ketiga untuk menyaingi Prabowo. Padahal elektabilitas Anies Baswedan sangat tinggi. Sehingga Gerindra seharusnya mempertimbangkan hal itu agar tidak mengungkit masa lalu. Saya kasih gini ya Rifana 2, ada etik ini nih. Ada etik interpersonal. Hubungan saya dengan Rifana misalnya, katakanlah ada sesuatu yang tidak etik secara personal. Tapi ini yang kita bicarakan itu etika bernegara. Jadi enggak, itu tidak apple to apple itu antara etika bernegara dengan etika hubungan interpersonal.